Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam syafaat malam ini. Semoga kita semua tetap ada di dalam naungan damai sejahtera Allah. Malam ini kita mau belajar dari sebuah cerita lain. Alkisah ada seorang yang luar biasa kaya dan nyentrik. Orang ini menyelenggarakan sebuah sayembara misterius. Misterius karena orang tidak diberitahu harus melakukan apa di dalam sayembara itu. Yang diberitahu cuma dua hal. Yang pertama yaitu bahwa nanti pemenang sayembara yang diselenggarakan itu boleh memilih satu dari 3 hadiah yang disediakan. Hadiah yang pertama adalah uang tunai sebesar 1 juta US dollar. Bayangkan kalau di kurs ke rupiah berapa banyak. Cukup barangkali untuk membeli kerupuk buat penduduk se-DKI Jakarta. Yang kedua, kalau tidak mau uang 1 juta dolar, si pemenang nanti boleh memilih untuk mendapatkan tanah. Tanah seluas 1.000 hektar. Silahkan Anda mau menanam apa? Mau menanam singkong, menanam jagung, menanam sayur-sayuran yang lain, apa saja. 1.000 hektar, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, kalau nanti pemenang itu tidak mau uang, tidak mau tanah, maka dia bisa memilih untuk menikahi putri tunggal orang kaya ini. Putrinya tidak jelek, cantik. Karena itu, hal kedua yang diberitahukan adalah syarat bahwa yang bisa ikut sayembara itu adalah laki-laki dewasa, sebab ada pilihan hadiah yang ketiga tadi. Nah, singkat cerita, pada hari sayembara itu dilakukan, berkumpullah banyak pria dari seantero negeri. Ada yang masih pemuda, ada yang sudah setengah umur, tapi ada juga kakek-kakek. Sebab toh syaratnya pria dewasa lajang. Mereka dikumpulkan di halaman belakang rumah orang kaya tadi. Aduh, rumahnya saudara-saudara gede, besar sekali. Halaman belakangnya juga sangat luas. Dan di halaman belakang itu ada sebuah kolam renang. Kolam renang ukuran olimpiade. Saat mereka berkumpul di sekitar kolam renang itu masih tertutup oleh semacam dome. Kemudian orang kaya ini angkat bicara. Dia mengatakan, "Oh, saya sangat gembira ada begitu banyak orang yang berani mengikuti sayembara misterius ini. Sayembara ini sebetulnya sangat simple, sederhana. Saya mencari seorang pria yang bisa dan berani berenang di dalam kolam ini." Sambil dia menekan tombol remote yang ia pegang. Lalu perlahan kubah dome penutup kolam renang itu mulai terbuka. Saya mencari seorang pria yang berhasil berenang dari ujung sampai ke ujung dengan selamat. Mendengar itu, semua orang tertawa. Kalau cuma berenang, kami semua bisa. Tapi, kata orang kaya ini, aku telah memasukkan
puluhan ekor buaya kelaparan ke dalam kolam itu. Nah, siapa di antara Anda yang berani? Belum selesai dia bicara, tiba-tiba terdengar suara jebur. Dan ketika orang menoleh ke dalam kolam itu, mereka melihat ada seorang pemuda yang sedang berenang dengan sekuat tenaga. Berenang begitu cepat seperti dikejar setan. Dan dia selamat sampai di ujung. Pecah rekor olimpiade. Segera dia diangkat, dibantu dikeluarkan dari kolam renang itu. Orang kaya ini menghampiri. Masih basah-basah, pemuda ini dirangkul. Lalu orang kaya ini berkata, "Kamu memang pantas jadi juara, jadi pemenang. Kamu luar biasa berani. Nah sekarang katakan, hadiah apa yang kamu inginkan? Kamu mau uang $1.000.000? Pemuda itu menggigil, masih kedinginan. Lalu ia menjawab, "Tidak, saya tidak mau uang $1.000.000. Ah, kalau begitu kamu mau tanah yang 1.000 hektar itu?" Pemuda ini kembali mengatakan, "Tidak, aku tidak mau tanah 1.000 hektar. Orang kaya ini tertawa terbahak-bahak. Lalu dia mengatakan, "Kamu bukan cuma berani, tapi kamu juga cerdas. Kamu pasti mau menikahi putri tunggalku, kan?" Bisa dibayangkan, saudara-saudara, kalau pemuda ini memilih menikahi putri tunggal orang kaya tadi, bukan cuma $1.000.000, bukan cuma 1.000 hektar. Ada kemungkinan seluruh harta kekayaan orang kaya ini satu saat akan diperolehnya. Tapi pemuda ini kembali menjawab. Dia mengatakan, "Tidak, aku tidak mau menikahi putri tunggalmu." Marahlah orang kaya ini. Dia berkata, "Kalau begitu, sekarang kamu mau apa?" Pemuda ini dengan mata sedikit melotot, menengok ke kiri kanan, lalu dia bilang, "Sekarang aku mau tahu siapa yang mendorong aku ke dalam kolam itu." Rupanya, saudara-saudara, pemuda ini bukan pemberani-pemberani amat. Dia kecebur karena ada orang yang jahil mendorong dia yang persis berdiri di tepi kolam. Nah, berenanglah dia untuk menyelamatkan nyawanya. Itu cerita orang kecebur. Orang yang kecebur tidak sadar betul apa yang dilakukannya. Besar kemungkinan tidak punya motivasi dan tujuan yang jelas dengan apa yang dikerjakannya. Nah, menurut Anda, bisakah orang menjadi pemeluk agama Kristen karena kecebur? Bisa, saudara-saudara. Entah keceburnya karena keturunan, entah karena pernikahan, dan sebagainya. Orang bisa menjadi pemeluk agama Kristen karena kecebur. Tapi jangan lupa, kita, saudara dan saya, kita dipanggil bukan untuk menjadi pemeluk agama Kristen. Kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen. Dan menjadi orang Kristen adalah sebuah pilihan yang harus dilakukan secara sadar. Bahwa aku memang memilih untuk menjadi pengikut Kristus, orang Kristen. Menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, berarti kita harus juga menyadari apa yang sepatutnya menjadi tujuan hidup kita setelah kita memilih secara sadar menjadi pengikut Kristus. Nah, mari kita lihat dari surat Roma pasal 7 ayat 4 tentang apa yang sepatutnya menjadi motivasi dan menjadi tujuan dalam kehidupan orang-orang Kristen.
para pengikut Kristus. Saya bacakan demikian. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Menjadi orang Kristen berarti kita menyadari sekarang kita bukan milik kita lagi, juga bukan milik kuasa dosa, tapi menjadi milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, milik Kristus. Pengakuan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan berarti mengakui Dia adalah Tuhan, pemilik atas kehidupan kita. Lalu apa yang menjadi tujuan hidup orang-orang yang telah menjadi milik Kristus itu? Dikatakan tadi, agar kita berbuah bagi Allah. Hidup yang berbuah adalah hidup yang dijalani sedemikian rupa, sehingga lewat kata dan perbuatan, orang bisa melihat kemuliaan Allah dan turut memuliakan Allah. Orang bisa melihat dan merasakan kebaikan Allah melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Orang mengenal keadilan Allah melalui sikap adil yang kita praktikan, dan seterusnya. Menjadi orang Kristen tidak boleh kecebur. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Seperti biasa, saya akan mengucapkan beberapa pokok dalam rangkaian syafaat ini, dan kita masing-masing turut mendoakannya di dalam hati kita, di tempat kita masing-masing. Mari kita bersyafaat. Mari kita berdoa, kita mohon pengampunan Tuhan. Sekiranya ada yang kecebur dalam pilihan memeluk agama Kristen, supaya mau dimurnikan motivasi dan tujuan dapat menjadi orang Kristen yang bukan sekedar pemeluk agama Kristen. Bersamaan dengan itu kita juga mengucap syukur karena Yesus bersedia menebus kita, sehingga kita boleh dibenarkan melalui pengorbanannya, kita menjadi milik kepunyaannya. Kita berdoa. Mari kita juga mohon kekuatan dan hikmat agar kita dapat makin mampu hidup berbuah bagi Allah di dalam keseharian hidup yang kita jalani, sehingga orang-orang di sekitar kita juga dapat turut memuliakan Allah. Kita berdoa. Mari kita juga mohon agar diberi kekuatan untuk dapat tetap bersukacita dan bersyukur menjalani kehidupan normal yang baru di tengah pandemi yang masih terjadi. Kita mohon agar ada jalan keluar bagi orang-orang yang kehilangan mata pencaharian atau penghasilannya sangat berkurang karena situasi yang ada, agar mereka bersama keluarga masing-masing tidak berputus asa. Dan untuk itu mari kita mohon juga agar Tuhan memberikan hikmat, ketegasan, kerelaan, kejujuran kepada pemerintah, tapi juga kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan, juga kepada gereja, untuk mau mengusahakan bantuan-bantuan yang tepat bagi rakyat yang paling terdampak secara ekonomi.
Kita juga berdoa agar setiap anggota masyarakat mau sungguh-sungguh memahami protokol-protokol keamanan, peraturan-peraturan, larangan-larangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan berdisiplin menerapkannya. Bapa di sorga, kami percaya Bapa mendengar seru doa di dalam syafaat kami. Kami percaya juga Engkau yang akan mengabulkan seturut kehendak dan kebenaran-Mu. Sebentar kami akan beristirahat, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap menyertai kita.